Sorry, Mang. Telat. Anak-anak mana? Udah tidur? Udah. Semuanya marah sama Mas. Habis gimana dong? Saya kan nggak bisa ninggalin mereka gitu aja. Kalau ada karyawan yang kecelakaan, apa mesti Mas yang turun tangan? Harus ya? Enggak. Tapi kan nggak enak kalau saya nggak datang. Ya kira-kira dong Mas. Masa seharian? Kalau soal bawa ke rumah sakit, apa nggak ada yang ngurus? Kamu nggak tahu sih pentingnya rasa kekeluargaan di pabrik. Mentingin rasa kekeluargaan di pabrik boleh-boleh aja Mas. Tapi apa mesti ngorbanin keluarga sendiri? Ya nggak bisa dibandingin gitu dong. Kenapa enggak? Nengok karyawan, kecelakaan, oke-oke aja. Tapi juga janji sama Tisha, sama Kelvin. Itu kan juga penting, Mas. Saya yakin kalau Mas bisa ngatur waktu, Mas bisa menuhi dua-duanya kan? Justru itu. Kalau rekreasi, kan bisa kapan aja. Tapi kalau kecelakaan, kan nggak bisa kita tunda. Udah deh, Mas. Saya nggak mau ribut. Loh, saya juga nggak mau ribut kok. Dengar ya, Mas. Kesempatan kayak sekarang ini kan jarang. Sayang kan kalau semuanya jadi sia-sia. Ya udah, atur aja kapan kita pergi lagi. Nggak usah banyak janji deh, Mas. Daripada ngecewain. Brengsek. Udah, jangan terlalu dipikirin. Santai aja. Saya percaya sama kamu kok. Ini bukan soal kepercayaan. Ini soal rencana besar yang mandek. Mandek itu artinya berhenti, bukan berantakan kan? Saya nggak nyangka Amelia bisa ngelupain anaknya. Ah, masa sih? Buktinya? Di rumahnya dia nggak ada. Di tempat kosnya Kiki juga sudah pindah. Kalau dia merasa kehilangan, dia pasti nungguin kabar dari saya. Ronald. Ini serius. Kalau Amelia nggak peduli pada nasib anaknya, kita nggak punya senjata untuk maksa dia. Lalu buat apa saya nitipin Kiki di sini? Sabar ya. Mungkin Amelia lagi kebingungan gimana cara ngomongin kamu. Kamu nggak usah nyenengin saya. Kalau permainan ini gagal, saya nggak bakalan bisa masuk rumah ini lagi. Apa-apaan ini? Kita memang saling membutuhkan. Saya sayang kamu. Saya nggak bakalan ninggalin kamu. Saya kawin sama si tua bangka itu cuma untuk bertahan hidup. Jadi, kalau kamu belum kepingin mati, kamu bakalan tetap sama dia kan? Ronald, saya nungguin kamu. Nungguin siapnya kamu ngeluarin saya dari rumah ini. Mau saya bawa kemana kamu? Saya bawa ke gudang tempat saya kerja. Kamu jangan pesimis dong. Kamu punya kekuatan dan kemampuan untuk maju. Jangan kalah sama ketakutan kamu sendiri. Soal dia yang hilang itu perkara kecil. Gak bakalan ngerusak rencana besar kamu. Percaya deh, dia bukan ayam betina yang bisa ngelupain anak sendiri. Amin. Ntar malam mama pulang kemana? Ya ke rumah mama dong. Masa ke rumah Kiki terus sih? Oh, mama. Emangnya mama nggak takut sendirian? Kamu kok nanyanya kayak... Kayak siapa? Kayak siapa ya mama? Kayak siapa sih mama? Enggak, setiap orang kalau lihat mama tinggal sendirian selalu nanyanya kayak gitu, Ki. Habis emang aneh sih Maya. Anak sama mama tinggalnya berpisah. Mama sih, kenapa nggak langsung kemari aja? Ngapain minta tolong sama teman mama yang itu? Ih, mama kan panik juga, Ki. Biar mama udah bawa mobil sendiri, mama kan takut dikejar Papa Ronald. Terus kalau mama langsung lari ke sini gimana? Dia pasti ngikutin. Tahu dong dia tempat sini.
sebenarnya papa kandung Kiki, Ma. Udah deh, Ki. Mama cuma bermaksud mengatakan bahwa kamu memang gak ada hubungan apa-apa dengan Papa Ronald. Tapi kalau soal ayah kandung kamu, Ma! demi masa depan, Ki, jauh lebih penting memikirkan siapa diri kita daripada sebatas bertanya siapa ayah kita. Mama bisa anggap ini perkara nggak penting. Anak, Ma, tanpa ayah Mama anggap nggak penting. Bukan begitu, Ki. Maksud Mama... Ki? Kiki mau kemana? Mama nggak usah peduli Kiki mau kemana. Ini jauh lebih nggak penting dia perkara anak tanpa ayah. Kiki udah gede, Ma. Kiki bisa cari duit sendiri, hidup sendiri, semua sendiri. Kiki bisa bayar duit kos. Kiki nggak pernah minta duit Mama. Kiki! Ma. Maafin Kiki, Ma. Bukannya kerja, malah duduk-duduk santai. Kapan selesainya? Ada harusnya. Semua udah siap. Oke ya. Ya, sampai besok ya. Bapak manggil saya, Kamu tahu nggak rumah yang mau dikontrakin? rumah Bapak mau direnovasi. Bukan untuk saya, Untuk manajer yang dari Jepang itu, Pak. untuk saudara saya. Yang seberapa besar, Pak? Sebesar rumah kamu deh. Rumah saya kecil loh, Pak. Oh, saya nggak cari yang besar. Keluarga itu berapa orang? Udahlah, yang penting sebesar rumah kamu. Iya, Pak. Mas Hans? Saya kira kamu ngilang lagi. Mas kan tahu saya nggak mungkin kemana-mana lagi. Soal rumah sudah beres. Saya sudah carikan kontrakan buat kamu. Tolong ya Mas, dicatat semua pengeluaran untuk saya. Saya akan perhitungkan semuanya ini sebagai hutang. Kamu kok gitu sih? Benar Mas. Suatu saat nanti saya harap saya bisa kembalikan semuanya ke Mas. Amalia, berapapun besar pengeluaran saya untuk kamu, saya ikhlas. Mas benar-benar mau menolong saya? Mau menolong saya atau mau saya tertolong? Bedanya apa? Beda Mas. Kalau Mas mau menolong saya dengan cara Mas sendiri, belum tentu saya merasa tertolong. Tapi kalau Mas mau saya tertolong, berilah saya pertolongan yang benar-benar saya perlukan. Sebenarnya apa yang kamu perlukan? Saya perlu pinjaman modal. Amelia, jangan sampai terjadi di antara kita ada pinjam-meminjam. Gini Mas, saya harus buka usaha salon lagi dari awal. Saya harus mulai lagi dari nol di tempat yang benar-benar baru. Mas keberatan nolong saya? Saya keberatan dengan cara itu. Maaf ya Mas, Mas harus juga dong menjaga perasaan saya. Maksudnya? Kalau Mas memberikan segala-galanya ke saya tanpa ada perjanjian apa-apa, balas budi apa lagi yang saya harus berikan ke Mas? Kamu jangan berpikir saya akan menuntut balas budi. Ya memang mungkin Mas tidak menuntut, tapi saya kan akan merasa berhutang budi ke Mas sampai kapanpun juga. Kamu nggak harus merasa begitu. Ya itu udah pasti dong Mas. Ya kenapa pasti? Ya karena saya punya perasaan. Hei, Kevin, mau bikin PR atau mau nonton TV? Lagian, soal-soalnya susah. Mau nanya papa, Papa kan belum pulang. mana mah? Gak tahu. Lo kok nggak tahu? Mama kan gak pernah keluar rumah. Mana Mama tahu Papa kemana? Kan ada telepon. Ya udah, kamu telepon sana. Loh, tadi suruh bikin PR. Sekarang suruh telepon. Gimana sih? Kamu ini cerewet.
bikin PR di kamar. Ayo. Ada apa ini? Ben? 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 Biarin aja deh. Dia kan mau bikin PR, Mas. Kenapa sih dia? Kok kamu marahin? Saya nggak marahin dia. Dia marah sama Mas. Loh kok saya? Saya lihat kamu marah sama dia kok. Mas cuma lihat yang barusan kan? Tapi yang sebelum-belumnya enggak kan? Makanya kalau nggak tahu situasi rumah, jangan buru-buru ambil kesimpulan sendiri. Loh kok gitu? Wajar kan? Saya nggak tahu situasi rumah, makanya saya minta penjelasan, bukan ambil kesimpulan. Saya kan udah bilang, kalau dia tuh marah sama Mas. Iya, tapi kenapa? Tanyanya sama anaknya sendiri. Nanti kalau saya omongin, katanya saya mengada-ada. Pa, Apa kabar sayang? Kamu datang sendiri? Enggak, Pa, sama Aldi. Oh, Aduh, Papa, gimana sih? Kok sampai bisa jatuh kayak gitu? Papa nekat nyoba-nyoba jalan tanpa pakai tongkat. Papa juga sih nekat. Jatuhnya di mana, Pa? Itu di teras samping. Hah? Loh, tadi Mama telepon bilang Papa jatuhnya sampai keguling-guling deket kebun pisang situ. Alah, mamamu sukanya mendramatisir. Kamu lihat sendiri kan, keadaan Papa sehat kayak gini. Kan nggak perlu masuk rumah sakit. Siang Om. Siang Aldi, menurut kamu gimana nih keadaan saya? Hah? Sehat kan? Kan nggak perlu masuk rumah sakit, iya kan? Besar sekali, Mas. Untuk buka salon, kalau ada sisanya, kamu simpan. Kalau begitu... Mas harus pegang surat pernyataan dari saya. Saya nggak seneng dengan cara begini. Tapi kan Mas lebih nggak seneng lagi tanpa beginian, tiba-tiba saya bawa kabur uangnya gimana? Bukan tipe kamu gitu. Jangan lupa Mas, dengan uang pikiran orang bisa berubah loh. Saya nggak berharap itu terjadi. Makanya sebelum yang diharapkan itu terjadi, Mas harus pegang surat pernyataan dari saya ya. Nih, simpen deh Mas. Bener, Mah. Papa nggak usah dibawa ke rumah sakit. Dia sendiri yang bilang nggak perlu. Ya udah, nggak usah. Iya. Kau dengerin omongannya Papa sih selalu bilang nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada tulang yang retak atau apa gimana? Tulang retak buat orang setua Papa juga susah sembuhnya. Mama kok ngomongnya kayak gitu sih? Masa kita nggak ada usaha sama sekali? Kalau sampai didengar orang, kan nggak enak, Mah. Ntar dikiranya kita nggak ngerawat Papa. Orang lain itu maksudnya Aldi. Ya, siapa aja kek. Kebetulan sekarang ada Aldi. Mama sih, dendam lama dibawa-bawa. Kamu minum apa, Deh? Apa aja deh. Sirup ya? Makasih. Kalian langsung dari kampus? Iya, Tante. Sebenarnya ada kuliah tambahan, tapi pengen cepet-cepet nyampe sini sih, Tante. Maksud Tante sih cuma ngasih tahu aja. Nggak nyuruh buru-buru kalian datang. Tapi apa benar, Tante? Om nggak perlu dibawa rumah sakit. Takutnya sih ada apa-apa. Nggak tahu deh. Apa dulu dokter pernah ngasih saran bahwa Om nggak perlu pakai tongkat atau... Memang seharusnya sih Om pakai tongkat. Tapi Om itu nekat. Nyoba-nyoba supaya kelihatannya gagah gitu. Emang dulu Om kenapa, Tante? Kena stroke. Makanya hati-hati kalau jadi laki-laki. Jangan seperti papanya Jacqueline. Sengaja Tante cerita ini sama Aldi. Karena Tante anggap Aldi sudah jadi bagian keluarga kita. Kalau memang Aldi jadi sama Jacqueline.
Bukannya apa-apa. Tante nggak mau pengalaman buruk rumah tangga Tante terjadi lagi sama Jacqueline. Dulunya papanya Jacqueline, orang yang sukses. Tapi dia terlalu lemah menghadapi perempuan. Selama sekian tahun, Tante nggak tahu kalau dalam kehidupan Om ada perempuan lain. Justru Tante taunya setelah perempuan itu meninggalkan Om begitu aja. Om merasa terpukul, terus jatuh sakit, kena stroke. Mama kok cerita kayak gitu sih sama Aldi? Memangnya aib harus ditutup-tutupi supaya nantinya bisa terulang lagi, gitu? Tapi kan nggak baik Mbak diceritain sama orang lain. Aldi harus tahu kalau memang dia mau jadi anggota keluarga kita. Apa kamu mau punya nasib seperti Mama yang harus berjuang keras setelah Papa nggak bisa apa-apa? Hati-hati Aldi, musuh utama laki-laki sukses adalah godaan perempuan lain. Ya inilah, selamat datang di rumah baru. Kamu jangan bilang ini terlalu besar, terlalu bagus, atau terlalu mewah. Berarti Mas sendiri udah ngerasa bahwa rumah ini terlalu besar, terlalu bagus, dan terlalu mewah? Saya kira pas buat kamu. Iya, tapi nggak pas buat salon, Mas. Untuk salon kamu bisa cari tempat lain. Buat Mas semua kelihatannya serba gampang ya? Ya kalau memang gampang, kenapa dipersulit? Mudah-mudahan yang gampang buat Mas, gampang juga buat orang lain. Ada yang gampang buat kamu, ternyata sulit buat saya. Kamu gampang menghilang, dan saya sulit cari kamu. Itu handphone buat kamu, dan jangan pernah ditinggal sembarangan lagi. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih atas semuanya. Lu dicariin si Ridwan lu. Ya balik ya. Hai. Ya dicariin malah duduk di sini sendirian lagi. Lamun. Ya udah. Tak surupan lu. Kok kamu bengong sih? Mikirin apa? Saya ingat omongan ibu kamu. Pasti ingat yang jelek-jelek deh. Enggak. Malah saya simpati sama ibu kamu. Simpati. Mana ada orang simpati sama keluarga Cacat seperti keluarga saya. Cacat di mana-mana selalu ada. Tapi kalau bersikap positif dalam menghadapi Cacat, nggak selalu ada. Terserah kamu deh. Yang penting, saya tetap malu Mama cerita kayak gitu sama kamu. Mungkin mama kamu ada benarnya. Nggak selamanya aib harus ditutupi. Kamu nggak ngalamin sih. Coba kalau papa kamu seperti papa saya, pasti kamu punya pikiran lain kan? Iya kan? Bebe Leon. Mana Amelia? Amelia. Mana dia? Kan sudah nggak ada, Pak. Kalau nggak ada ngapain bangun saya? Kan sudah malam, Pak. Anak-anakku sudah pulang, malu dilihatin orang. Kalau kos di sini berapa juta sebulan? Nggak juta-jutaan, Pak. Cuma 200. Saya mau satu kamar. Bapak kan laki. Tempat ini kan khusus untuk wanita, Pak. Mulai sekarang nggak ada laki-laki atau perempuan. Bebas. Mana kamar yang kosong? Apaan sih si Bapak ini? Saya nenek-nenek ikut colek-colek. Maunya apa sih? Kalau sudah nenek-nenek cepat tidur, bau tanah. Mana kamar yang kosong? Coba. Sembarangan. Kurang ajar. Bodat. Awas saya lihat muka kau lagi di sini ya. Belum tahu suami saya siapa ya? Berisik. Bodat, kurang ajar.
Halo. Apa betul di sini tempat kos-kosan di Jalan Pinang? Ya, mau cari siapa? Saya mau tanya ya, Bu. Kiki udah kembali ke situ belum? Kiki? Ini siapa ya? Saya Amelia, ibunya Kiki. Aduh, Amelia, ngerepotin bener deh. Itu Pak Ronald nyari-nyari terus tuh. Justru itu, Bu. Saya mau minta tolong, kalau Pak Ronald datang lagi ke situ, suruh aja Dedi telepon saya dan dicatat, Bu, nomor saya. Makanya, Bu, saya juga nggak mau dia ngerepotin Ibu lagi. Nah, kalau dia udah ketemu saya kan, dia nggak mungkin datang lagi ke situ, Bu. Nah, catat ya, Bu, nomor teleponnya. 081 180 8281. Terima kasih ya, Bu. Mas? Sorry, saya nggak sengaja dengar pembicaraan kamu. Nggak apa-apa. Siapa itu Kiki? Mau kabur ya? Kamu nggak pernah cerita kamu punya anak perempuan. Karena saya nggak mau Mas terlibat terlalu jauh ke persoalan saya. Kalau kamu nggak mau usah terlibat, kamu kan bisa cerita terus terang. Ingat gak? Dulu saya pernah ngomong sama kamu, jangan sampai kehadiran saya mengganggu hubungan kalian. Kalau saya tahu kamu punya anak perempuan, pasti saya akan jaga jarak. Jangan-jangan karena kehadiran saya menambah berantakan hubungan kalian. Keluarga saya udah berantakan kok, Mas, sebelum Mas muncul lagi. Iya, tapi saya nggak mau saya menambah berantakan itu. Saya senang kok kalau rebutan anak antara kamu dan Ronald diselesaikan secara damai, secara baik-baik. Ini bukan masalah rebutan, Mas. Apapun istilahnya, kenyataannya Ronald memaksakan kemauannya supaya anak itu tinggal bersama dia. Dan kamu juga kan maunya Kiki tinggal bersama kamu. Sebenarnya bukan itu sih persoalannya. Lalu apa? Ronald sengaja nyulik Kiki supaya dia bisa maksain kemauannya ke saya. Maunya apa sih? Dia mau supaya saya bisa berhubungan terus sama Mas. Mana mungkin ada seorang suami memaksa istrinya berhubungan dengan laki-laki lain? Demi uang kan, Mas? Dia pikir kalau saya masih berhubungan terus sama Mas, saya bisa jadi kaya. Dan dia bisa jadi kaya juga kan? Sederhana sekali pikirannya. Pikirannya memang sederhana. Tapi tindakannya nyulik Kiki sama sekali nggak sederhana, Mas. Saya benar-benar nggak ngerti. Kenapa dia mau culik anaknya sendiri? Ronald sebenarnya bukan ayah Kiki. Dia bisa buat apa aja ke anak itu loh, Mas. Tenanglah. Semuanya bisa diatasi. Mas pasti nyesel kan kasih saya pinjaman uang? Kamu jangan pernah mikir seperti itu. Halo? Amelia,
Siapa ini? Kamu sudah lupa suara suami kamu sendiri. Halo? Ada apa, Ron? Amelia, apa kamu gak kangen sama Kiki? Kamu dong yang to the point. Kiki di mana? Kenapa kita gak cari tempat yang enak buat ngomongin masalah ini? Saya nggak perlu ngebahas. Saya cuma mau cari Kiki di mana. Jangan kaku sama saya, Mel. Kalau sampai terjadi Kiki ditemuin terapung-apung di kali, dan hasil visum polisi membuktikan sebelum jadi mayat dia diperkosa berkali-kali, sampai bangkit dari kubur, penyesalan kamu gak akan habis. Bilang aja kamu maunya apa. Katanya di Jalan Seroja, tapi saya nggak tahu persisnya di mana nih, Mas. Jadi kita cuma lewat gitu aja? Iya, kita lewat aja. Dia hanya mau ngelihat bahwa kita tetap berhubungan. Gampang sekali syaratnya. Nggak tahu lah, Mas. Katanya sih habis ini dia mau ketemuin saya sama Kiki. Kamu percaya itu? Habis gimana dong? Saya nggak punya pilihan lain. Ya paling nggak kamu tahu kamu berhubungan dengan orang macam apa. Menurut Mas, saya harus gimana nih? Ya, kita mesti punya strategi yang lain. Ya sementara kita mikir, keselamatan Kiki siapa yang mau tanggung? Nggak ada kan? Saya cuma mau Kiki bisa lepas dari Ronald secepatnya. Ya terserah kalau Mas bilang saya bodoh. Cuma segitu? Dia kembalikan anak kamu? Halo? Halo, selamat, Mel. Ternyata kamu punya nyali cukup besar. Berani tampil berdua dengan Hastomo di tempat umum. Selamat. Ronald, jangan deh berbelit-belit. Sekarang saya harus ketemu kamu di mana nih? Jangan main-main ya, Ronald. Mau kemana kita nih? Katanya mau lihat Kiki. Kamu bawa Kiki ke tempat kayak gini? Di sini jauh lebih bagus daripada tempat kosnya. Kiki mana? Bentar, tenang aja. Kiki kamu sembunyiin di mana sih, Ron? Seperti yang kamu bilang tadi, mana mungkin saya tega Kiki tinggal di tempat kayak begini. Ya jadi Kiki di mana? Sana kamu! Kamu pikir segampang itu saya nyerahin Kiki? Tapi kan saya udah ngikutin apa semua yang kamu minta. Terus, kalau kamu sudah berduaan sama Hastomo dalam mobilnya, kamu pikir saya udah puas? Kamu kira saya ini bodoh percaya gitu aja kalau tadi bukan sandiwara? Itu adalah permulaan. Awal panjang dari rencana saya untuk ngancurin keluarga Han Hastomo. Udah deh, Ronald. Nggak usah ngomong ngaco kayak gitu. Saya datang ke sini cuma mau ketemu Kiki.
Seminggu di hotel? Iya, dia bilang dia mau taruh teman-temannya di sana untuk ngawasin kita, Mas. Sebentar, Mbak. Gimana kalau besok malam kita ketemu di... Besok? Kenapa? Justru kita disuruh nginepnya besok, Mas. Nggak usah panik. Kita jangan gampang menyerah dengan ancaman seperti itu. Iya, tapi kondisi Kiki gimana dong? Begini, Men. Begini. Sebentar lagi saya ada meeting. Nanti malam aja kita bicara supaya lebih leluasa, oke? Halo? Mel? Halo? Selamat malam, Tante. Bas, malam. Sini, Bas. Langsung dari kantor. Iya. Sudah makan, Bas? Belum. Makan, Gi. Pakai aja piring itu. Loh, Mas Tomo? Paling-paling juga pulang malam. Gila. Dia benar-benar gila. Mas baru tahu kan kalau Ronald itu gila? Iya, tapi permintaannya nggak mungkin kita ikuti. Mas, dia nggak ngasih pilihan lain ke kita. Iya, pilihan dari dia memang nggak ada. Tapi kita harus ciptakan pilihan-pilihan yang lain. Apa dong misalnya? Misalnya kita hubungin aja polisi. Aduh, Mas. Dia nggak mau kalau kita bawa-bawa polisi. Ya pasti dia nggak mau. Mana ada sih penculik bilang, tolong dong hubungi polisi. Mana ada? Mas lupa ya kalau Mas itu dikenal orang. Kalau kita lapor polisi, polisi pasti tanya siapa saya, siapa Mas, dan siapa Ronald, apa hubungan kita berdua. Dan apa Mas sudah siap jawabannya? Iya, tapi kalau nyerah gitu aja itu namanya konyol. Saya tahu Mas, tapi saya nggak punya pilihan Jangan lain. nggak pernah Saya kasih dia saya kesempatan. mau Kiki selamat. Diam, saya mau bicara. Maaf Mas. Mas punya keluarga kan? Mas punya keluarga yang bahagia kan? Saya tahu. Dan Mas nggak mungkin tinggal seminggu di hotel hanya untuk saya. Saya tahu. Mel, tunggu. Tuh, saya nggak maksud apa-apa. Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa, saya tahu kok. Saya selama ini udah ngerepotin Mas. Saya udah mengganggu kebahagiaan keluarga Mas. Saya akan coba cari jalan keluarnya sendiri. Jangan pikiran yang macam-macam loh. Saya cuma nggak mau kamu menyerah gitu aja dengan tuntutan yang nggak masuk akal. Tapi saya janji, saya akan tetap bantu kamu sampai persoalan ini selesai. Nggak mungkin selesai, Mas. Kenapa enggak? Biarpun udah lepas dari Ronald, Kiki masih harus menghadapi persoalan yang lebih sulit lagi. Apa lagi? Soal ayah kandungnya. Selama ini Mas kan nggak pernah tanya siapa ayah kandungnya Kiki kan? Siapa sih? Kiki lahir sebelum saya nikah sama Ronald. Dan sebelum saya kenal Ronald, saya nggak pernah berhubungan sama siapapun juga. Jadi? Perpisahan kita 20 tahun yang lalu ternyata meninggalkan sesuatu yang nggak mungkin saya lupain, Mas. Saya membesarkan Kiki tanpa dia tahu siapa ayahnya. Kiki anak kita, Mas. Mas adalah ayahnya. Kiki. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.